Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Migunani Channel. Berjumpa lagi dengan saya, Sambim, yang sudah sekian lama kita tidak bertemu ya. Karena ya kesibukan sana sini lumayan lah ya. Sok-sokan maneh. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan tim ingin mencoba segmen baru yang nantinya akan kita upload di bulan suci Ramadan ya. Segmen ini nanti akan dibawakan oleh 3 host yang pertama saya sendiri pastinya, yang kedua nanti akan kalian ketahui sendiri di Migunani Channel. Jadi kalau Anda penasaran, silahkan tetap pantengin terus channel Migunani ini. Sing berjanji lek wis urip aja kaya wong mati, eling urip bakal mati. Baik dulur, alhamdulillah kita sudah mulai lagi masuk di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu saya mewakili seluruh kru dari Migunani Channel, termasuk saya sendiri, juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perilaku kami, tingkah laku saya, gestur saya, atau perkataan saya, dan video-video kami yang mungkin menyinggung perasaan Anda semuanya. Saya selaku host dari Migunani Channel mewakili seluruh kru Migunani Channel mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar, puasa kita dilancarkan dan diberikan semangat yang luar biasa sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang terlahir kembali dalam keadaan fitrah. Begitu. Ngomong-ngomong soal maaf nih, maaf itu hampir sama dengan kata-kata sabar. Hurufnya sedikit, kata-katanya sedikit, tapi ngelakon ini setengah modar. Nah, menurut guru saya, orang itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama orang yang mudah marah, mudah memaafkan. Yang kedua adalah orang yang susah marah, namun mudah memaafkan. Nah, ini orang yang paling baik. Dan yang ketiga adalah orang yang mudah marah, namun susah memaafkan. Ini orang yang kategori orang yang berbahaya ya. Orang yang mudah marah, susah memaafkan itu menurut saya berbahaya sekali. Dan orang yang susah marah, yang terakhir adalah orang yang susah marah dan susah memaafkan. Nah, ayo kita mulai mengenali diri kita. Kita termasuk golongan orang yang mana? Nah, semoga di bulan Ramadan kita bisa melatih diri kita untuk bisa menjadi orang yang susah marah namun mudah memaafkan. Ya, memang susah sekali. Menurut cerita ada sebuah kisah ya di zaman Nabi, sewaktu Nabi sholat subuh, setelah salam beliau menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Nabi bilang kepada para sahabat, akan datang kepada kalian, yaitu seorang laki-laki atau seorang pemuda yang termasuk ahli surga, kata Nabi. Tentunya para sahabat penasaran dong. Banyak para sahabat yang menoleh ke belakang dan akhirnya datanglah seseorang laki-laki dengan menggepit sandalnya dan dia duduk di belakang sendiri. Para sahabat berbisik-bisik, apakah itu orangnya? Apakah itu orangnya? Lalu di hari berikutnya Nabi mengatakan lagi. Yang kedua beliau mengatakan akan datang kepada kalian yaitu seorang pemuda ahli surga, kata Nabi. Sahabat semakin penasaran, apakah orang kemarin? Dan ternyata memang benar. Orang yang samalah yang datang kepada dan duduk di belakang para sahabat. Di hari ketiga Nabi juga sama dan orang yang datang adalah orang yang sama. Lalu ada salah seorang sahabat yaitu Anas ibnu Umar ya. Beliau penasaran sehingga beliau ini mengikuti perjalanan si sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi yaitu pemuda yang ahli surga seperti itu. Beliau penasaran apakah amal ibadahnya yang luar biasa atau tingkah lakunya yang luar biasa, perbuatannya yang luar biasa, sehingga sahabat ini
Anas bin Umar tadi, beliau penasaran gitu. Akhirnya ketika dia bertemu di jalan, si Anas bin Umar menyapa dan beliau mengatakan bahwa saya ingin menginap 3 hari di rumah Anda karena saya sedang ada masalah dengan keluarga saya. Nah, coba jika hal itu dilakukan di zaman sekarang ya, ada satu orang kita nggak sama-sama kenal, lalu tiba-tiba menghadap ke jenengan ya, nang sampean kabeh, tiba-tiba ono sing ngomong, aku nunut nginep nang omahmu 3 dino. Apa yang terjadi? Paling ya, wih iki katene lapo gitu kan. Tapi karena pada zaman sahabat dulu, ya orangnya banyak yang baik, mereka selalu berhusnudon sama orang. Ya akhirnya si sahabat tadi menerima kunjungan sahabat Anas bin Malik ke rumahnya dan dia mempersilahkan untuk menginap 3 hari. Hari pertama yang dilakukan Anas bin Malik, tidak ada hal yang spesial yang didapatkan dari sahabat yang dikatakan Nabi seorang ahli surga tadi. Semakin penasaran sampai akhirnya di hari ketiga dia mencoba untuk berdialog karena si yang punya rumah tadi mempersilahkan makan bersama di meja makan seperti itu. Lalu si Anas bin Umar tadi dia bertanya langsung pada si sahabat tadi, wahai sahabat Nabi, saya mau jujur, kata beliau. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Namun Nabi pernah mengatakan setelah sholat subuh, Nabi berkata bahwa akan ada seorang ahli surga di antara kalian. Akan datang seorang laki-laki yang ahli surga di antara kalian. Seperti itu. Nah, 3 hari Nabi berturut-turut mengatakan seperti itu dan yang datang adalah engkau. Saya semakin penasaran, wahai sahabatku, apa yang engkau lakukan sehingga Nabi mengatakan bahwa engkau adalah seorang ahli surga. Sahabat tadi yang dikatakan seperti itu oleh Anas bin Umar semakin kaget tuh. Apa? Saya nggak ada amalan yang istimewa, katanya seperti itu. Dan Anas bin Umar pun juga mengatakan hal yang sama. Betul sekali. Bahkan engkau tidak sholat tahajud, engkau tidak sholat qobliyah ba'diyah, engkau tidak banyak membaca Al-Quran. Namun Nabi mengatakan seperti itu. Si sahabat tadi mencoba untuk muhasabah dirinya. Oh mungkin kata si sahabat tadi, beliau mengatakan mungkin memang saya tidak ada hal yang spesial, ibadah saya kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Cuman saya ini adalah seorang pedagang, katanya. Hal yang sering saya lakukan, yang pertama adalah sebelum saya tidur, itu saya selalu berdoa dan mengatakan seperti ini, ya Allah, jika ada orang yang menyakiti aku di hari ini, maafkan ya Allah. Karena saya sudah memaafkannya. Nah, akhirnya si Anas bin Umar tadi mengatakan, ya ini memang susah. Ini memang susah sekali. Dan yang kedua yang dilakukan oleh sahabat tadi adalah ketika ada orang yang senang, orang yang mendapatkan nikmat, maka dia melakukan yang syukur pertama kali, kata beliau. Jadi ketika semisal contoh ada tetangga beliau punya kuda baru atau unta baru begitu. Dia mengatakan, dia mengunjungi rumah orang tersebut lalu berkata bahwa, wahai sahabatku, apakah engkau sudah bersyukur? Kalau belum, saya yang sujud syukur untuk Anda. Begitu. Dan yang ketiga, karena beliau seorang pedagang, ketika ada orang yang sudah membeli barang dagangannya, maka dia akan mendoakan orang tersebut. Semoga berkah ya barang yang Anda beli, semoga awet dan sebagainya. Itu hal yang dilakukan oleh sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi, orang yang pertama, orang di antara kalian termasuk pemuda ahli surga. Nah, inti dari cerita tadi adalah kita mengambil perilaku dari sahabat yang pertama tadi, yaitu memaafkan orang sebelum tidur. Itu memang hal yang susah ya. Terkadang kita ketika sudah disakitin sama orang lain, terngiang-ngiang bahkan ya, kalau saya pribadi itu sampai kebawa sampai tidur pun kadang ngipi gitu, perilaku yang menyakiti saya. Memang susah sekali. Nah, salah satu kiai di Malang itu mengatakan bahwa tips untuk bisa memaafkan orang tersebut, ya, itu beliau menyuruh seperti ini. Yang pertama, sebelum tidur, itu yang pertama pasti berdoa. Wis wapel lah wis nungoni sak gurunge turu ku piye. Yang kedua adalah baca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah memintakan maaf kita sendiri dan orang-orang yang
di sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita, bahkan guru-guru kita mintakan maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mewakili kru Mignoani Channel, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Balik-balik meneh dulur. Seperti biasanya saya tidak berniat untuk menggurui Anda semuanya. Ya, saya ingin belajar bareng dengan Anda semuanya. Dengan seperti ini saya bisa mengingatkan diri saya sendiri dan bisa berbagi kepada jenengan sedaya. Baik, terima kasih sekali sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa terus tonton Mignoani Channel dan saya tetap mohon subscribe, like, dan juga share video ini bila menurut Anda bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.